Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya perkenalkan, nama saya Lina Fitria. Kali ini saya akan presentasikan mata kuliah etika bisnis mengenai isu hak pekerja dan ketenagakerjaan, upah layak dan kesejahteraan karyawan. Presentasi ini eh, untuk memenuhi tugas UAS yang diampu oleh dosen Joko Suharyanto, SEMM, CPOD dari Universitas Siber Asia Jakarta. Dalam dunia bisnis, etika kerja memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara pekerja dan perusahaan. Hak-hak pekerja yang meliputi pemberian upah yang layak, perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja secara adil, serta peningkatan kesejahteraan karyawan menjadi aspek fundamental yang tidak hanya menjamin keadilan sosial, tetapi juga mendukung produktivitas perusahaan. Pada presentasi ini, kita akan membahas secara mendalam berbagai isu yang sedang terjadi di bidang ketenagakerjaan di Indonesia dengan mengambil referensi dari data dan kejadian aktual di media berita terpercaya. Upah layak dapat diartikan sebagai kompensasi finansial yang mencukupi kebutuhan dasar hidup pekerja beserta keluarganya agar dapat menjalani kehidupan secara manusiawi dan layak. Di Indonesia, regulasi seperti upah minimum regional atau UMR atau upah minimum kabupaten kota UMK menjadi dasar hukum pemberian upah bagi tenaga kerja. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pekerja yang menerima upah di bawah standar kebutuhan hidup layak, yang berdampak pada kesenjangan sosial dan ketidakpuasan di antara karyawan. Selain itu, disparitas upah yang signifikan antar daerah juga menjadi tantangan yang perlu disikapi secara serius oleh pemerintah dan dunia usaha. Pemutusan hubungan kerja atau PHK seringkali menjadi topik yang sensitif karena berimplikasi langsung terhadap stabilitas kehidupan pekerja dan keluarganya. Banyak faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan PHK, mulai dari kondisi ekonomi yang tidak menentu, dampak pandemi global COVID-19, hingga restrukturisasi internal perusahaan untuk meningkatkan efektivitas operasional. Meski demikian, etika bisnis menuntut agar proses PHK dilakukan dengan penuh transparansi dan keadilan, termasuk pemberian pesangon yang sesuai dengan ketentuan, komunikasi yang terbuka, dan dukungan bagi pekerja yang terdampak, misalnya melalui program pelatihan ulang atau bantuan pencarian kerja. Kesejahteraan karyawan bukan hanya tentang upah, tapi mencakup berbagai aspek seperti kesehatan kerja, lingkungan kerja yang aman, serta jaminan sosial yang memadai. Perusahaan yang memiliki program kesejahteraan karyawan yang baik biasanya menunjukkan peningkatan produktivitas, loyalitas, dan motivasi bagi para pekerjanya. Praktik kesejahteraan ini bisa berupa penyediaan fasilitas kesehatan, program pengembangan diri, fleksibilitas kerja, hingga pemberian tunjangan yang mendukung kehidupan karyawan secara menyeluruh. Contoh perusahaan di Indonesia yang mendapat apresiasi atas program kesejahteraannya dapat menjadi inspirasi bagi organisasi lainnya. Ketika hak kerja tidak terpenuhi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu yang bersangkutan, tetapi juga berimplikasi luas pada keberlangsungan usaha dan lingkungan sosial. Dari sisi bisnis, penanganan isu ketenagakerjaan yang buruk akan menurunkan reputasi perusahaan, menghalangi masuknya investasi, dan mengurangi produktivitas karena rendahnya semangat kerja. Konsumen pun dapat merasakan dampaknya melalui penurunan kualitas produk atau layanan,
Secara sosial, penegakan hak pekerja yang berkeadilan akan mendorong stabilitas sosial, pengurangan angka kemiskinan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan etika bisnis dalam konteks ketenagakerjaan sangat penting bagi berlangsungnya semua pihak. Hak-hak pekerja menjadi fondasi utama dalam prinsip etika bisnis yang sehat dan bertanggung jawab. Pemberian upah yang layak, proses PHK yang transparansi dan adil, serta peningkatan kesejahteraan karyawan harus menjadi perhatian bersama oleh perusahaan dan pemerintah. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang etis, adil, dan mendukung, bisnis tidak hanya mampu bertahan dan berkembang, tetapi juga berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan berkelanjutan ekonomi nasional. Referensi berita dan data dari Kompas, Detik, Bisnis.com, Kata Data. Regulasi terkait ketenagakerjaan Indonesia, literatur etika bisnis dan kajian manajemen sumber daya manusia. Demikian presentasi saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.